Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu DHN dari mahasiswa pendidikan luar biasa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan apa yang telah kami observasi di beberapa hari yang lalu. Nah, sebenarnya pada observasi ini kami menjalankannya secara berkelompok sebenarnya dan seharusnya, tapi secara faktanya yang melakukan observasinya hanya beberapa orang, tetapi beberapa orang dari kelompok kami akan membantu secara daring atau di dalam jaringan. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan jelaskan secara individual masalah hasil dari observasi yang kami lakukan. Oke, berkaitan masalah observasi yang kami lakukan itu berfokus kepada anak autisme. Nah, tempat kami observasi yaitu di SLB Negeri 1 Makassar. SLB ini merupakan salah satu SLB yang terbesar di Sulawesi Selatan. Ya, bahkan dapat dikatakan SLB yang bersaing di tingkat nasional atau se-Indonesia. Oke, pada sebelumnya saya jelaskan masalah hasil observasi dari observasi yang kami lakukan beberapa hari yang lalu. Tentunya kita perlu ketahui autisme itu sebenarnya apa. Nah, autisme itu adalah bagian daripada gangguan spektrum. Jadi dia memiliki gangguan. Nah, apa gangguannya? Gangguannya ini sering dikatakan oleh orang kebanyakan bahwa anak autisme itu cenderung kepada bagaimana dia bersosialisasi, bagaimana dia berkomunikasi dengan orang lain, dan bagaimana dia berinteraksi dengan orang lain. Bahkan permasalahan-permasalahan yang dialami oleh anak autisme itu sangat kompleks atau secara eksplisit dia saling terkait dari satu ke yang lainnya. Nah, misalnya pada masalah sosial. Masalah sosial ini akan berkaitan pada bagaimana anak berbahasa dan berkomunikasi. Nah, anak berbahasa juga berkaitan masalah sosial dan komunikasi. Nah, begitupun dengan masalah komunikasi. Nah, ketiga hal ini sangat berkaitan erat. Jadi, misalnya sosial. Ketika kita membahas masalah sosial, permasalahan sosial anak, maka seharusnya seorang anak tidak lepas daripada kemampuan dalam berbahasa. Nah, kemampuan dalam berbahasa ini sangat penting untuk kehidupan manusia. Nah, untuk anak autisme sendiri dalam berbahasa itu ada dua macam. Ada yang mampu untuk melakukan bahasa secara verbal seperti yang saya lakukan seperti ini, berbicara dan berkomunikasi dengan orang lain itu kan secara verbal, berkomunikasi secara lisan. Nah, adapun berbahasa yang dilakukan oleh anak autisme yang lain seperti bahasa nonverbal. Bahasa nonverbal ini dia cenderung kepada bagaimana memfungsikan visualisasinya, dalam artian dia dibantu dengan sebuah gambar. Nah, oke, masalah itu tadi masalah bahasa, dan bagaimana dengan masalah komunikasi. Masalah komunikasi, anak cenderung ya harusnya sih kalau dalam berkomunikasi harusnya paham masalah bahasa dulu. Karena sulit untuk berkomunikasi kalau kita tidak pahami apa itu bahasa, bagaimana cara berbahasa. Minimalkan anak autisme mampu untuk berbahasa nonverbal atau dengan menggunakan gambar-gambar bantuan visual. Oke? Karena selanjutnya anak autisme itu memiliki beberapa permasalahan. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, itu merupakan bagian daripada permasalahan yang dialami oleh anak autisme. Nah, anak autisme seringkali ditandai dengan orang yang sering menyendiri. Nah, kenapa anak autisme sering dikatakan sebagai anak yang sering menyendiri? Karena seperti halnya kalau bermain, anak autisme ini dia cenderung untuk main sendiri. Dia tidak suka bermain dengan teman-teman sebayanya. Jadi orang-orang mengatakan bahwa anak autisme itu adalah anak yang suka pada dunianya sendiri. Ya, dia lebih suka dunia sendiri daripada dunia bersama teman-temannya. Kemudian yang kedua, permasalahan yang kedua, anak autisme itu kekurangan dari segi sosialisasi.
dia kurang masalah sosialisasi dengan orang lain. Jangankan pada orang lain, bahkan pada orang tua saja itu kadang sulit untuk berkomunikasi dan berinteraksi. Kemudian yang ketiga, sulit berkomunikasi ini secara verbal. Ya, tapi ada sebagian anak autis yang mampu untuk berkomunikasi secara verbal, tapi itu sebagian mungkin ya. Kemudian yang selanjutnya, anak autisme itu tidak suka bila ditatap secara langsung. Dia ketika kita menatap anak autis itu kadang dia merasa lain-lain. Dia kurang tahu bagaimana rasanya seperti itu. Tapi kadang anak autis ketika berjalan dia menundukkan kepala, dalam artian dia menjauhi atau menghindari tatapan-tatapan yang ya manusia-manusia lainnya, orang-orang yang lain dia menghindari tatapannya. Kemudian yang terakhir yaitu kurang dalam penguasaan bahasa. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan beberapa hal terkait tentang bahasa. Nah, kemudian yang selanjutnya masalah hasil observasi. Nah, ini adalah pembahasan intinya. Jadi masalah hasil observasi. Jadi pada beberapa hari yang lalu waktu kami melakukan observasi, nah observasi yang kami lakukan ini kan di SLB Negeri 1 Makassar. Nah, yang sebenarnya akan kita lakukan di rumah anak, tapi ya alhamdulillah pada saat itu orang tuanya hadir di sekolah, jadi kami langsung saja observasi di sekolah. Nah, kami wawancarai orang tuanya, itu ada beberapa yang kami tanyakan, tapi yang penting untuk saya sampaikan bahwa yang kami tanyakan di waktu itu permisalan masalah perkembangan ya anaknya, si orang tua ini, masalah bagaimana sih perkembangannya selama sekolah di SLB Negeri 1 Makassar. Kenapa sih Bapak menyekolahkan anaknya di sekolah ini? Nah, itu kan menjadi hal yang menarik. Kenapa sih seorang bisa langsung gitu untuk menyekolahkan anaknya di SLB? Kan biasanya di buku yang saya baca, biasanya orang tua itu berpikiran banyak, memikirkan suatu hal, bahkan dia dia kurang masalah pendidikan sehingga tidak diperhatikan masalah pendidikan anaknya. Tapi saya salut pada orang tua siswa ini. Ya, dia mengatakan bahwa selama anaknya sekolah di SLB ini, dia merasakan ada banyak perubahan daripada anaknya. Karena di awal-awal sebelum anaknya sekolah di sini di SLB ini, dia kebanyakan melakukan hal-hal yang lain daripada yang lain, seperti anak autis pada umumnya yang sering menggerakkan tangannya kemudian diulang-ulang. Nah, itu pada awalnya, tetapi setelah sekolah di SLB ini ya itu mulai berkurang. Nah, kemudian selanjutnya orang tua siswa mengatakan kalau dia memasukkan atau memberikan pendidikan kepada anaknya itu karena hatinya. Dia mengatakan bahwa anak saya butuh untuk pendidikan. Kalau saya tidak memberikan pendidikan, gimana lagi? Dan di SLB ini, menurut saya ini adalah sekolah yang paling penting dan paling cocok untuk anak saya. Karena kalau misalnya saya masukkan anak saya di sekolah pendidikan secara umumnya, maka belum tentu dia bisa berkembang seperti saat ini. Orang tua siswa mengatakan seperti itu, karena menurutnya belum tentu anaknya yang mengalami autisme itu belum tentu mengalami perkembangan ketika dimasukkan di sekolah formal pada umumnya. Karena apa yang dijelaskan di SLB, cara menjelaskannya, dan yang diberikan di SD secara umumnya, di sekolah formal secara umumnya itu berbeda caranya. Dan karena
argumentasi dari orang tua siswa ini dikuatkan ada beberapa temannya yang juga memiliki anak semacamnya. Dia pernah menyekolahkan anaknya di SLB, tapi kurang tahu apa masalah sehingga dia memindahkan anaknya ke sekolah formal secara umum. Nah, dia memasukkan di sekolah itu. Nah, beberapa waktu kemudian ternyata anaknya tidak memiliki perkembangan yang sama dengan perkembangan yang dialami oleh anak yang kami observasi itu. Nah, selang beberapa waktu ternyata dia kembalikan kepada SLB itu. Dia kembali menyekolahkan anaknya di SLB. Nah, itu kan menjadi hal yang yang kurang mendalami mungkin terhadap bagaimana sih pembelajaran yang dilakukan di SLB. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan masalah observasi yang telah dilakukan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.